Ada banyak cara dapetin uang 1 miliar. Bisa dari warisan, menang lotre, menang judi, atau punya bisnis yang sukses. Tapi buat karyawan yang mulai dari gaji UMR, mungkin nggak sih akhirnya kita punya uang 1 miliar di tabungan? Jawabannya mungkin banget. Gimana caranya? Simak di video ini ya. Hai Gens, saya Johan, balik lagi di Genesis Money. Siapa sih yang nggak pingin kaya, hidup berkecukupan dan makmur? Tapi ukuran kaya buat tiap orang kan berbeda-beda. Dan tentu, kecuali kalian lahir dari keluarga yang sudah kaya raya, menjadi kaya dan sejahtera itu adalah sebuah perjalanan bagi banyak orang. Mulai dari punya penghasilan sendiri, punya dana darurat, tabungan belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran rupiah. Nah, di video ini kita akan bahas gimana kamu sebagai karyawan bisa disiplin dan konsisten dalam menjalani perjalanan itu, hingga punya uang 1 miliar rupiah di tabungan dalam waktu yang relatif singkat. Sebenarnya kalau kita sudah bisa menabung, gak susah kok punya uang 1 miliar. Masalahnya berapa lama? Contohnya, kalau kita bisa nabung 2 juta rupiah per bulan ditaruh di celengan, berarti kita bisa punya uang 1 miliar itu dalam waktu 42 tahun. Lama banget ya? Tapi bisa kan? Tinggal berapa lamanya tentu berbeda-beda setiap orang. Nah, di sini ada 3 faktor penting untuk mempercepat perjalanan kita mencapai 1 miliar pertama kita. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan. Kedua, bagaimana caranya kita bisa mengatur pengeluaran. Dan ketiga, di mana kita menabung. Kita bahas satu persatu dulu. Pertama adalah gimana cara kita bisa meningkatkan pendapatan. Inilah kenapa ada kutipan yang mengatakan bahwa the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you'll earn. Nah, seberapa cepat kita bisa naikin pendapatan kita tergantung seberapa cepat kita bisa tingkatin value diri kita lewat belajar, baca buku, pengalaman bekerja, dan sebagainya. Semakin besar pendapatan kita, semakin besar juga uang yang kita tabung. Dan semakin cepat juga kita bisa mencapai 1 miliar pertama kita. Kalau kita tadi nabung 2 juta kekumpul 1 miliar dalam 42 tahun, kalau kita bisa menabung 10 juta per bulan, akan terkumpul 1 miliar dalam 8 tahun saja. Yang kedua adalah gimana cara kita mengatur pengeluaran. Karena percuma kalau gaji kita naik 5 juta, tapi gaya hidup kita naiknya 6 juta. Bukannya tabungannya makin banyak, malah makin dikit. Jadi, coba atur pengeluaran dan gaya hidup kamu. Jangan sampai kelihatannya aja kaya, tapi tabungan nggak ada. Ada banyak cara untuk melakukan budgeting. Salah satu contohnya adalah dengan metode 50-30-20 yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang belum tonton, jangan lupa ditonton ya. Yang ketiga adalah di mana kita menabung. Ada salah satu keajaiban dunia yang bernama compounding interest atau bunga berbunga. Jadi contohnya kalau kita menabung 10 juta rupiah dengan bunga 5% per tahun, maka di tahun pertama uang kita akan menjadi 10,5 juta. Di tahun kedua kita tambah lagi menabung 10 juta rupiah dengan bunga yang sama 5% juga. Nanti di akhir tahun kedua akan terkumpul 21,5 juta rupiah. Itu baru 2 tahun. Kalau 10 tahun kita konsisten menabung 10 juta per tahunnya dengan bunga 5% per tahun, maka di akhir tahun ke-10 akan menjadi 132 juta rupiah. Lebih banyak 32 juta ya dibandingkan kalau kita hanya menabung di celengan yang nggak ada bunganya. Nah, oleh karena itu, di sini penting untuk kalian gens yang masih muda-muda untuk mulai investasi sejak dini dan pilih instrumen investasi yang bisa ngalahin tingkat inflasi. Karena kalian masih muda, saya saranin coba bagi investasi di reksadana yang bisa kasih kamu imbal hasil rata-rata setidaknya 6% per tahun. Coba ya, kita hitung kalau dengan asumsi menabung 2 juta per bulan tadi, dengan asumsi imbal hasil 6% per tahunnya, maka yang tadinya kita bisa capai 1 miliar dalam 42 tahun, sekarang jadi hanya 21 tahun. Kalau kita bisa menabung 5 juta per bulan, dengan return 6% per tahun, maka akan terkumpul 1 miliar rupiah dalam 12 tahun. Mau lebih cepat lagi? Ingat aja 3 hal tadi ya. Tambah terus nilai diri kamu supaya penghasilan nambah,
Jaga pengeluaran supaya tabungan juga tambah banyak dan konsisten berinvestasi. Nah, kalau sudah kekumpul 1 miliar, kalian mau ngapain? Tulis di kolom komentar ya.